Halo pemirsa, baru 2 hari suami meninggal. Seorang ibu rumah tangga kehilangan anak laki-lakinya yang dibunuh tetangga. Pembunuhan saat warga melakukan acara doa bersama untuk ayah korban. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, diduga akibat terlambat menutup pintu perlintasan kereta. Truk hancur tertabrak kereta di Sidoarjo, Jawa Timur. Supir truk tewas terjepit di lokasi kejadian. Video amatir warga merekam suasana pasca tertabraknya truk pembawa air mineral kemasan dengan kereta cepat Turangga saat melintas di perlintasan kereta api Desa Klagen Tropodo, Krian, Sidoarjo. Kencangnya laju kereta menyebabkan truk terguling setelah bagian sampingnya tertabrak lokomotif kereta. Seluruh muatan truk tumpah di jalan raya, sementara sang pengemudi tewas di lokasi kejadian akibat terjepit kabin truk. Polisi langsung mengamankan lokasi dan melakukan penyelidikan mencari tahu penyebab dari kecelakaan ini. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat perlintasan kereta yang terlambat ditutup saat kereta akan melintas. Akibat kecelakaan ini sempat menutup arus lalu lintas Krian Mojosari untuk proses evakuasi bangkai kendaraan. Saat melintas di perlintasan sudah sempat masuk, ya. Jadi perkenaan kendaraan Wibawa adalah belakang sebelah kiri. Jadi sementara untuk korban MD di tempat sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Anwar Medika. Sampai saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap petugas perlintasan kereta api dan akan memeriksa masinis kereta. Dari Sidoarjo, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, pabrik pengolahan kayu di Temanggung, Jawa Tengah terbakar. Besarnya kobaran api dan kepulan asap sempat membuat sejumlah petugas pemadam mengalami sesak nafas dan harus diberi bantuan oksigen. Kobaran api membakar sebuah pabrik pengolahan kayu PT Kayu Lima Utama di Jalan Raya Keranggan, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Kuatnya hembusan angin membuat api cepat membesar. Petugas harus menjebol dinding agar api tidak merambat ke tempat penyimpanan kayu. Beberapa petugas pemadam harus mendapatkan oksigen lantaran pekatnya asap hingga membuatnya sesak. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara dari percikan api las yang menyambar zat kimia yang mudah terbakar. Untuk informasi sementara tadi api itu membakar di tumpukan kayu. Nah, tapi awalnya itu mungkin ada kabel atau ada listrik ataukah ada mesin yang menimbulkan percikan api sehingga memicu kebakaran. Sampai dengan saat ini pihak-pihak yang kita mintai keterangan, otomatis saksi yang pertama kali melihat ini baru dalam proses juga membantu teman-teman dari damkar untuk pengendalian api di PT Lima ini. Tidak ada korban pada kejadian ini, namun kerugian ditaksir miliaran rupiah. Belasan mobil pemadam menjinakkan api 2 jam kemudian. Selama kejadian, arus lalu lintas dari Temanggung menuju Semarang dialihkan untuk sementara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didino Hartono melaporkan. Pemirsa, 3 hari buron pelaku tabrak lari pejalan kaki hingga tewas dibekuk polisi. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sempat mengecat ulang mobilnya. Pelaku mengaku menabrak korban saat berkendara dalam keadaan mabuk. Mobil minibus berwarna putih ini terekam CCTV menabrak seorang pejalan kaki warga Desa Weding, Kecamatan Bonang, Jawa Tengah hingga tewas. Usai menabrak korban, pelaku langsung kabur. Aksi tabrak lari ini terjadi pada subuh hari, sempat viral di media sosial. Dari penyelidikan, mobil tersebut diketahui kendaraan rental yang dikemudikan oleh Nur Ahmad, 27 tahun, warga Desa Bungo, Wedung, Demak. Saat ditangkap, pelaku kedapatan sedang memperbaiki mobil untuk menghilangkan jejak pasca aksi tabrak larinya. Pelaku memperbaiki bodi mobil bagian depan dengan mengecat ulang.
Dari pemeriksaan, pelaku mengaku menabrak korban karena berkendara dalam keadaan mabuk dan kabur karena takut diamuk warga. Minuman. Iya, pakai minuman. Pulang itu kondisi gimana? Kondisi sadar. Sadar kalau nabrak orang? Sadar sadar. Melarikan diri. Udah panik duluan. Ya takutnya kalau diajar masa di situ. Ciri khusus kendaraan yang sangat membantu kami itu terlihat tulisan di atas ini, di kaca depan. Tersangka sendiri sudah berniat untuk menghilangkan jejak dengan memperbaiki beberapa part-part mobil yang terlihat ada bekas kecelakaan. Namun masih terlihat bekas noda darahnya. Atas kelalaiannya hingga menghilangkan nyawa orang lain, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Pelaku begal payudara, seorang wanita paruh baya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat mengakui aksinya dilatar belakangi karena sering nonton film porno. Akibat perbuatannya, pelaku yang telah menikah bakal dijerat pasal berlapis. Pelaku pelecehan seksual terhadap seorang wanita parubaya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat yang berupaya kabur dari kejaran warga ini akhirnya terjatuh dan dihakimi pengguna jalan lain. Pelaku sempat membantah aksinya, namun saat ditemui korban, pelaku hanya terdiam. Lu gak punya ibu, lu gak punya emak ya? Pelecehan seksual. Enggak, dia aku ngaku. Terus tadi kenapa gak jujur? Dari keterangan saksi, pelecehan terhadap korban dilakukan saat ia tengah berolahraga di kawasan Jalan Benyamin Sueb. Pelaku HP 31 tahun diamankan ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Pemuda yang telah menikah itu mengaku sudah 3 kali melakukan aksi bejatnya yang serupa di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Pelaku mengaku aksinya dilatar belakangi dari nafsunya saat melihat wanita karena kerap menyaksikan film porno. Suka nonton film atau gimana? Suka. Hah? Suka. Hah? Suka. Melihatnya gimana kalau bisa langsung ya kan menggairahkan aja. Dari hasil pemeriksaan, polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Motif pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan pelaku memiliki dorongan hasrat seksual yang tidak bisa dia kendalikan. Saat ini juga diketahui pelaku juga sudah berkeluarga, akan tetapi memang dikarenakan ada dorongan tersebut, pelaku melancarkan aksinya. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis tentang tindakan asusila dan pemaksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, polisi ringkus pelaku pencurian rumah mewah di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang aksinya sempat viral dan terekam CCTV. Pelaku dibekuk di Jawa Tengah dan mengaku telah 8 kali beraksi di sejumlah rumah mewah di Jakarta. Sebelumnya dilihat dulu atau gimana, Pak? Penangkapan pelaku kawanan pencuri rumah mewah ini dilakukan di rumahnya di wilayah Kendal, Jawa Tengah, terekam video amatir dari petugas. Pelaku dibekuk tim Jatanras Polres Metro Jakarta Barat setelah 3 hari buron usai menggasak 500 juta rupiah dari salah satu rumah mewah di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari ketiga pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian dan linggis modifikasi yang digunakan pelaku seperti yang terekam CCTV. Dari pemeriksaan, para pelaku merupakan spesialis pencurian rumah kosong yang telah 8 kali beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta. Dan mereka juga senior, ahli spesialis rumah kosong. Beberapa banyak yang dilakukan oleh para pelaku? Selain di Jakarta Barat ada. Kalau menurut perhitungan kita ada 8 TKP di Jakarta Barat, tapi yang terkonfirmasi baru 4 laporan polisi. Sebelum beraksi, pelaku mengaku mengintai rumah yang menjadi target untuk mengetahui waktu dan kondisi rumah. Aksi pelaku mencuri membongkar brankas di rumah mewah terekam CCTV akhir pekan lalu dan viral di media sosial. Dari aksi ini, korban kehilangan lebih dari setengah miliar rupiah. Pelaku menggasak isi brankas berupa emas, uang tunai pecahan mata uang asing, serta sertifikat berharga. Ketiga pelaku ini bakal dijerat pasal pencurian dan terancam 9 tahun penjara.
Polisi masih memburu satu rekan pelaku berinisial BG yang kini masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, pelaku pembegalan motor pengemudi ojek online di kawasan Bundaran Tugu Tani, Jakarta Pusat diringkus polisi. Kedua pelaku dibekuk di Bekasi, Jawa Barat setelah buron 2 pekan. Setelah 2 pekan buron, 2 pelaku begal ojek online di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat dibekuk dan digelandang ke Mapolsek Menteng. Kedua pelaku diringkus di kawasan Tarumah Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku merampas milik motor pengemudi ojek online di Bundaran Tugu Tani, Jakarta Pusat 7 Mei lalu. Pembegalan terjadi saat korban melintas pada malam hari saat kondisi jalanan sepi. Pelaku beraksi dengan menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Aksi pelaku diketahui dari rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian. Untuk yang ditangkap ada 2 pelakunya, yaitu eksekutor dan teman pengendara motor yang bersama dengan pelaku. Polisi menyita barang bukti motor yang dipakai pelaku saat melakukan aksi pembegalan. Kini kedua pelaku ditahan dan masih menjalani pemeriksaan. Keduanya bakal dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang janda tewas dibunuh teman dekat di Serdang Bedagai, Sumatera Utara karena menolak meminjamkan sepeda motor. Korban diduga telah curiga karena pelaku datang berniat mencuri. Mayat korban ditemukan 3 hari setelah dibunuh di dalam rumahnya. Mayat Masturi Sianipar, warga Saibamban, Serdang Bedagai ditemukan warga telah mengeluarkan bau menyengat dari dalam rumahnya. Sejumlah luka ditemukan dari tubuh wanita yang tinggal seorang diri yang diduga akibat penganiayaan dengan benda keras. Setelah memeriksa saksi termasuk warga sekitar, polisi menangkap Rizal Sipayung, teman pria janda yang datang ke rumahnya. Rizal Sipayung usai melakukan pembunuhan melarikan diri ke wilayah Sidikalang, membawa kabur motor korban dan uang. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Rizal mengakui membunuh korban yang telah dikenal lama. Pelaku berdalih korban tidak mau meminjamkan sepeda motornya, sementara Rizal diduga akan melakukan pencurian. Jadi diperkirakan meninggal atau dibunuh sudah 3 hari sebelumnya. Pelaku ditangkap di mana, Pak? Pelaku kemudian ditangkap setelah dilakukan penyelidikan, dapat informasi bahwasanya pelaku ini Saprijal. Motifnya apa, Pak? Motifnya menurut tersangka dia itu sakit hati karena tidak diberi pinjaman sepeda motor. Selain mengamankan Rizal, polisi juga menetapkan seorang tersangka lain yang merupakan penadah dan membeli motor seharga 2 juta rupiah. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, baru 2 hari ayahnya meninggal. Seorang remaja di Palembang, Sumatera Selatan tewas dibunuh tetangga. Pembunuhan dilakukan bahkan saat berlangsung acara doa untuk ayah korban. Korban tewas dianiaya dengan senjata tajam. Wanita ini menangis karena masih dalam suasana duka. Baru 2 hari ditinggal suaminya. Tak disangka, Riko, anak laki-lakinya ditemukan tewas dengan sejumlah luka di Jalan Ki Gede Ingsuro, Lorong Jambi, Ilir Barat 1, Palembang. Bahkan tewasnya Riko saat di rumah berlangsung acara doa untuk almarhum ayahnya. Saat berlangsung acara, warga dan keluarga hanya mengetahui Riko keluar rumah. Acara berkirim doa baru selesai, tiba-tiba ada kabar Riko telah dibawa ke rumah sakit. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka, diduga akibat penganiayaan. Setahu saya sih pas habis tahlilan tadi sempat balik ya. Nah, setelah balik keluar lagi. Selang waktu 5 menitan lah, 5 menit ada kabar ngasih tahu korban udah di rumah sakit. Meninggal. Kalau boleh tahu luka ngapa, Mas? Lukanya di mana? Saya kena lading ya, di dada. Di dada. Berapa? Sikok ya, 1 lubang. 1 lubang ya.
Polisi yang melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi telah mengetahui identitas pelaku. Diduga korban sempat melawan dalam penganiayaan karena ada luka di tangan. Korban tewas akibat luka senjata tajam di bagian dada. Apa motif dianya ribut sehingga terjadi perkelahian, dan si tersangka kita ini langsung melakukan penusukan di bagian dada sebelah kiri dan ada luka lecet sebelah bagian tangan sebelah kiri juga, sehingga dada korban meninggal dunia pada saat diamankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Akagani. Bang, untuk identitas pelaku sendiri udah kita kantongin, Bang? Sudah, identitas pelaku sudah jelas. Polisi telah memeriksa rumah kontrakan pelaku yang kini melarikan diri. Pelaku kini buron polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di bawah umur warga Kudus, Jawa Tengah tewas dibunuh ayah kandung setelah menolak diajak berhubungan intim. Sebelum dibunuh, korban sempat diperkosa oleh pelaku. Pelaku memperkosa putrinya karena sang istri menolak diajak berhubungan intim. Warga Kedung Dowo, Kaliwungu, Kudus dikejutkan dengan teriakan Mamet yang mengatakan putrinya tewas bunuh diri. Korban yang berusia 16 tahun dilihat warga di dapur dengan seutas tali dan pergelangan tangan mengeluarkan darah. Di dekat mayat juga ditemukan senjata tajam. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata tidak ada tanda-tanda bunuh diri yang dilakukan korban. Polisi justru menemukan tanda kekerasan seksual di tubuh korban. Jeritan yang didengar warga ternyata hanyalah rekayasa Mamet. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Mamet akhirnya mengakui telah memperkosa putri kandungnya dan membunuh karena menolak diajak berhubungan intim. Salah sekali, Pak. Lah iya. Jadi kalap waktu itu. Kalap, Pak. Ya wes, terus anakmu bapak iki apa? Meninggal. Bukan, Pak. Anakmu sekarang meninggal iki lho, nyesel ora? Nyesel sekali, Pak. Lah iya. Ya wes. Pak, itu sempat dipukul sama apa, Pak? Waktu itu, Pak? Pakai apa? Pakai itu mata. Hasil penyelidikan polisi saat pemerkosaan, korban di rumah bersama adiknya, sementara istri Mamet atau ibu korban sudah berangkat bekerja. Pengakuan Mamet melakukan pemerkosaan karena istrinya sudah 1 bulan terakhir tidak mau diajak berhubungan intim. Korban sebelum dibunuh sempat mengantarkan adiknya ke sekolah, namun sampai di rumah, Mamet kembali akan melakukan pemerkosaan. Korban melawan dan berlari ke dapur, kemudian dianiaya hingga tewas. Itu pagi hari sebelum dia mengantar adiknya sekolah, itu telah dimintai untuk berhubungan. Waktu itu berhasil melaksanakan, kemudian si korban mengantarkan adiknya sekolah, kemudian pas pulangnya tersangka minta jatah lagi. Saat itulah korban menolak, tersangka marah, memecah mukanya dan memukuli korban. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti pakaian korban. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin iNews melaporkan. 2 penagih hutang ditikam nasabahnya di Bengkulu. Penikaman terjadi saat korban akan menarik paksa mobil yang mengunggak angsuran selama 3 bulan. Warga dikejutkan dengan penusukan 2 penagih hutang di kawasan Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Akibatnya, Wawan Saputra dan Dede Setiawan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa berawal saat kedua korban akan menarik paksa sebuah mobil karena telah 3 bulan menunggak pembayaran kredit. Pelaku sopir travel akan menjemput penumpangnya, namun dihadang oleh beberapa debt collector.
Pelaku yang emosi lantas menyerang 2 penagih hutang dengan senjata tajam hingga terluka. Usai kejadian, warga menyerahkan pelaku ke polisi. Saya bertahan, hak saya ini udah banyak di sini. Ngomong gitu kan, udah 19 bulan Pak saya bayar kreditnya, ngomong kan. Masa nggak ada pertimbangan rasa sama sekali. Ya udah kamu tuh ngeras, ya kan ngotot-ngotot kan, ngelawan ini. Pada kasus ini, polisi menetapkan Rosli sebagai tersangka. Karena memang mobil yang dikendarai oleh terlapor ini sudah menunggak selama 3 bulan. Ya, namun terjadi cekcok mulut antara pelaku ya dan korban sehingga pelaku ini mengambil sebilah pisau ya dari dalam mobil dan langsung menusuk ke korban sebanyak 2 kali. Pelaku terancam 5 hingga 8 tahun penjara. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. 45 hari diculik dari Sukabumi, Jawa Barat, seorang anak di bawah umur diperkerjakan sebagai pemulung di Tangerang, Banten. Korban ditemukan saat memulung dan berjalan kaki setelah berpindah-pindah tempat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergel.